Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki seri khotbah bulan ini tentang misi yang berkesinambungan. Misi yang berkesinambungan ini bisa terjadi apabila kita mau terus menjadi murid Kristus yang memuridkan. Minggu pertama kita telah belajar tentang pentingnya pemuridan sebagai respon terhadap amanat agung dari Tuhan Yesus. Dan minggu kedua kita telah belajar tentang esensi dari pemuridan itu sendiri. Kemudian minggu ini kita akan merenungkan sebuah topik tentang pentingnya menjadi pekerja Tuhan. Dalam hal ini, murid yang memuridkan. Mari saja kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh bersama-sama sekali lagi menikmati ibadah melalui siaran ini. Biarlah Engkau yang tolong kami, mampukan kami, untuk kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ke depan ini hanya ke dalam tangan belas kasihan-Mu saja. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk mendasari firman Tuhan kita pada siang hari ini, saya mengajak kita membuka satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Senang dan berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seandainya ada seorang ilmuwan yang sedang bekerja di laboratoriumnya, di mana ia berhasil menemukan sebuah obat yang bisa menyembuhkan orang dari terkena virus corona. Namun ia tidak mau menceritakan atau membagikan hasil temuannya itu kepada orang lain, khususnya kepada para penderita. Apa pendapat Bapak Ibu Saudara sekalian terhadap ilmuwan yang seperti ini? Tentu mungkin ada di antara kita yang akan mengecap bahwa ilmuwan ini adalah orang yang egois. Dia mementingkan dirinya sendiri. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahwa ilmuwan ini adalah orang yang jahat. Dia kejam. Dia tahu ada orang-orang yang sedang menderita dan dia membiarkan orang-orang yang menderita itu mati oleh karena penyakit yang dideritanya. Sementara ia tahu bagaimana mengobati sakit orang-orang tersebut. Sementara ia punya obatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sesungguhnya ada satu virus yang jauh lebih berbahaya daripada virus corona yang kita alami saat ini. Yang tidak hanya akan membinasakan tubuh jasmani kita, tetapi juga akan membinasakan jiwa kita. Virus itu ialah virus dosa, di mana setiap manusia telah terpapar oleh virus dosa ini. Setiap manusia telah didapati positif akan terkena virus dosa ini. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat yang ke-23 mengatakan, "Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah."
Tidak ada seorang manusia pun yang dapat luput dari virus dosa ini. Namun kabar baiknya Bapak Ibu, virus dosa ini sudah ada obatnya, yakni melalui pengorbanan dan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka bagi setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia akan menerima keselamatan. Ia akan disembuhkan dari virus dosa. Nah saudara, persoalannya adalah setiap kita yang mengetahui akan solusi daripada virus dosa ini, kita tahu bagaimana menyembuhkan virus dosa ini, namun kita tidak mau memberitahukan kepada orang lain. Maka kita pun sama seperti ilmuwan tadi. Kita akan disebut orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Bahkan kita pun akan dicap sebagai orang yang jahat dan kejam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca dalam Injil Matius pasal 9 tadi, memberitahukan kepada kita bagaimana pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus pergi ke kota dan pergi ke desa, mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melakukan berbagai mukjizat. Hati Yesus kemudian tergerak oleh belas kasihan, melihat orang banyak yang mengikutinya kala itu. Dikatakan mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Oleh karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerja yang dimaksud Yesus bukan sekedar pekerja yang biasa, namun pekerja yang diperlengkapi, pekerja yang siap untuk menuai. Sebab ada begitu banyak yang mengaku diri sebagai pekerja, tetapi sesungguhnya mereka tidak siap untuk menuai. Karena mereka tidak diperlengkapi. Pekerja seperti ini ibarat seorang petani yang pergi menuai padi, tetapi alat yang dipakainya tumpul, sehingga ia akan kesulitan saat menuai. Maka dari itu kita butuh pekerja-pekerja yang diperlengkapi dengan alat yang tajam. Saat Yesus mendorong para murid untuk meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian, untuk mengirimkan pekerja, Tuhan Yesus sesungguhnya sedang melatih mereka untuk menjadi pekerja-pekerja yang diperlengkapi. Yesus sedang memperlengkapi para murid. Dimulai dengan ia memilih, memanggil para murid untuk mengikuti dia. Lalu Yesus melatih dan memberikan teladan hidup kepada mereka. Kemudian setelah itu di pasal 10 kita melihat setelah mereka diperlengkapi, barulah Yesus mulai mengutus mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ancaman terbesar bagi gereja saat ini bukanlah penutupan gereja. Ancaman terbesar gereja saat ini juga bukanlah karena tidak bisa lagi beribadah secara onsite di dalam gedung gereja. Ancaman terbesar gereja juga bukan karena gereja kekurangan dana. Akan tetapi ancaman terbesar gereja saat ini adalah kurangnya pekerja-pekerja yang diperlengkapi. Maka dari itu gereja perlu menciptakan para pekerja yang tajam. Dan kemudian gereja juga perlu memastikan para pekerja ini dapat menghasilkan pekerja yang lainnya. Atau dalam bahasa pemuridan dikatakan murid yang diperlengkapi untuk memuridkan. Bapak, Ibu, ada begitu banyak orang di dalam gereja yang membutuhkan pemulihan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan pembimbingan. Demikian pula ada begitu banyak orang di luar gereja juga membutuhkan makanan, pakaian, pekerjaan, kesehatan, dan terlebih-lebih lagi membutuhkan kabar keselamatan. Demikian juga ada begitu banyak lembaga-lembaga Kristen yang sudah didirikan, seperti sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, penerbit-penerbit Kristen, radio Kristen, dan lain sebagainya.
Tetapi semuanya itu tidak akan dapat terlayani sehingga mencapai tujuannya jika tidak ada orang-orang yang siap sebagai pekerja. Orang-orang yang siap menjadi murid yang memuridkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tanpa adanya pekerja yang diperlengkapi, gereja hanya menjadi tempat yang paling berpusatkan pada dirinya sendiri. Tanpa adanya pekerja yang diperlengkapi, gereja hanya merupakan sebuah perkumpulan sosial semata. Demikian juga tanpa adanya pekerja yang diperlengkapi, gereja hanya menjalankan aktivitas tanpa produktivitas. Tanpa adanya pekerja yang diperlengkapi, gereja hanya diisi oleh para penonton, bukan para pemain. Tanpa adanya gereja, tanpa adanya pekerja, gereja hanya menyia-nyiakan sumber daya yang telah Tuhan sediakan. Bapak Ibu, siapakah pekerja yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Mereka adalah orang-orang yang sedang belajar sebagai murid Kristus tentunya. Yang mengikuti tidak hanya pengajaran Yesus, tetapi juga mengikuti gaya hidup gurunya. Para pekerja adalah murid-murid Kristus yang pandangannya dibukakan, yang hatinya digerakkan, dan yang tangannya diperlengkapi untuk menjalankan misi Kristus bagi gereja dan dunia. Yang menjadi masalah bukanlah pada kesiapan daripada tuaian, melainkan kesiapan dari penuainya, kesiapan dari pengerjanya. Pekerjanya sedikit, demikian firman Tuhan berkata. Peran dan pelayanan yang sangat esensial yang dilakukan gereja adalah bagaimana melipatkan pekerja-pekerja Kristus, bagaimana menciptakan murid yang dapat memuridkan. Kebutuhan dan suplai pekerja saat ini berada dalam ketidakseimbangan yang luar biasa besarnya. Hal ini menuntut sebuah pola pelayanan yang menghasilkan pekerja secara berkesinambungan, yang terus berlipat ganda, bukan secara sporadis. Para pekerja ini bisa dihasilkan tentu dengan melalui sebuah proses yang dinamakan pemuridan yang intensional. Sebuah proses yang disengaja, sebuah proses yang disiapkan sedemikian rupa, sehingga boleh menghasilkan para pekerja-pekerja yang tajam. Bapak Ibu, sasaran daripada amanat agung Tuhan Yesus bukanlah berhenti pada pertobatan, atau bahkan hanya berhenti pada pertumbuhan rohani seseorang semata. Melainkan bagaimana menghasilkan murid-murid Kristus yang pergi menjadi pekerja, memenuhi tempat dan panggilannya di dalam dunia ini untuk membawa orang-orang memuliakan Tuhan Yesus. Menjadi murid yang memuridkan. Gereja perlu menciptakan pekerja yang menghasilkan pekerja. Menjadi penuai yang menghasilkan penuai. Yang mengubah tuaian menjadi penuai. Bapak Ibu, maka untuk menghasilkan para pekerja yang tajam tidak bisa dilakukan secara spontan. Perlu dipikirkan dengan matang. Perlu adanya pemerlengkapan. Itulah pola yang diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus yang kemudian ia perintahkan dalam amanat agungnya. Baptislah, ajarlah, dan pergilah. Baptislah berbicara bagaimana kita menemukan tuaian tersebut. Ajarlah berbicara bagaimana memperlengkapi tuaian. Memastikan tuaian memiliki alat yang tajam. Dan pergilah berbicara mengenai pengutusan bagi tuaian yang sudah diubah menjadi penuai
menjadi pekerja-pekerja yang tajam. Murid menjadikan orang lain murid, itu akan menjamin ketersediaan pekerja. Pekerja yang siap untuk diutus memberitakan kabar baik. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Untuk itu mari Bapak Ibu, keluarlah dari laboratorium kita dan serukan, beritakan, sampaikanlah kalau saat ini kita telah memiliki obat untuk virus dosa, agar orang yang masih terpapar oleh virus dosa ini bisa terbebas dari virus tersebut. Mereka bisa diselamatkan. Dan kita pun perlu memastikan mereka yang telah terbebas dari virus dosa ini juga dapat memberitahukan kepada mereka yang masih terpapar. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan setiap kita, untuk kita boleh menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang tajam, yang siap untuk menuai dan mengubah tuaian menjadi pekerja-pekerja. Menjadi murid yang memuridkan. Bapak Ibu, bisa jadi saat ini tuaian itu ada dekat dengan kita. Mungkin saja tuaian itu saat ini ada bersama-sama dengan Bapak Ibu di dalam perjalanan sebuah mobil menuju sebuah tempat. Bisa saja tuaian itu adalah orang-orang yang sering kita jumpai setiap harinya. Bisa saja tuaian itu adalah konsumen kita. Mereka adalah orang-orang yang selama ini dekat dengan kita, tetapi mereka luput untuk kita tuai. Atau bahkan jangan-jangan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sedang mendengarkan saat ini merupakan tuaian. Apabila Bapak, Ibu merupakan tuaian, maka mintalah kepada Tuhan, yaitu kepada Tuhan, supaya Ia boleh mengirimkan para pekerja-pekerja untuk menjadikan Bapak, Ibu sebagai tuaian yang kemudian akan menjadi pekerja-pekerja. Bila ini boleh terus dilakukan oleh gereja, maka misi yang berkesinambungan ini akan terus berjalan, terus bergulir hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kiranya firman Tuhan pada siang ini boleh memberkati setiap kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada siang ini. Boleh mengingatkan kami supaya kami boleh menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang tajam. Pekerja-pekerja Tuhan yang diperlengkapi. Untuk kami boleh menuai tuaian yang begitu banyak demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar pada siang ini boleh menjadi peringatan buat setiap gereja-gereja Tuhan untuk boleh mempersiapkan para pekerja-pekerja. Gereja-gereja boleh berseru kepada Engkau yang empunya tuaian, supaya Engkau mengirimkan setiap pekerja-pekerja untuk menuai tuaian yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15. Atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.